Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam damai sejahtera Bapak Ibu semuanya. Pagi menjelang siang, ayo potong ngopi. Ngopi dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis padha ngopi apa ngopi ngopeni ati, ngopi ngolah pikir, ngopi ngobrol perkara iman, pokok-pokok iman. Aja sambat ndersulo bae, sambat gawe uripe kowe kesendat-sendat. Karena hukum energi, apa yang kita sambatkan, umumnya orang ndersulo mengeluh itu kan mengutarakan kata-kata yang sedih, khawatir, kecewa, bingung dan sebagainya. Nah, di saat kita mengatakan kata-kata yang seperti itu, justru kita sebenarnya itu sedang memperburuk keadaan. Itu Bapak Ibu. Jadi stop untuk sambat bersulo, mulailah bersyukur. Hukum semestanya itu kayak gitu, sunatullahnya itu kayak gitu. Hukum energi itu seperti itu. Hukum energi adalah kesejenisan, sejenis menarik sejenis. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita rasakan, itu yang sedang kita tarik. Makanya tidak ada yang mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi mulai rubah yang biasanya suka sambat bersulo, kurangi. Umpama mau sambat, mau curhat dan sebagainya, ya cari yang bisa dipercaya gitu loh. Ojo kabeh diajak sambat. Semakin sering kita mengatakan, menceritakan, semakin parah keadaan tuh. Karena kita menceritakan, kita berbicara, umpama sedih nih, berbicara sedih, di sana sedih. Ini getaran energi kata-kata kesedihan ini lama-lama memadat. Kalau sudah sangat padat, ya dirasakan nanti akan mewujud. Itu hukum energi. Karena Tuhan kita itu menciptakan sistem hukum energi, dan ya kita sebagai makhluknya tunduk kepada si sunatullah, hukum energi, hukum alam. Jadi yang suka sambat mulai dikurangi, syukur-syukur dihilangkan. Mau sambat ke dalam diri, ngobrol dengan diri kita sendiri, diobrolkan, jangan sampai keluar. Ceritakan ke dalam diri dan lepaskan dalam nafas. Oke, kurangi sambat. Kata adalah doa. Kita menceritakan berarti kita berkata. Semakin sering diulang-ulang kata-kata itu, semakin akan mewujud. Kata adalah doa, berarti kita mengulang-ulang keluh kesah. Kita sedang berdoa tentang perkeluh kesahan. Makanya semua doa sebenarnya dijawab, cuman kadang kita tidak menyadarinya. Kita sering mengeluh. Contoh, kok susah ya, umpama kok susah ya, lah nanti susah beneran sambat lagi. Wong susahnya itu juga buah hasil dari doa kita yang pernah kita doakan tanpa disadari. Gila, susah beneran ditambahin lagi, susah banget lah ya gitu. Jadi mulai perhatikan kata-kata kita. Selama ini mungkin kita berkata tanpa memperhatikan, tanpa menyadari memperhatikan. Padahal kalau kita paham, itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan nyata kita.
Oke, mulai kurangi sambender sulonya. Mulailah bersyukur, pahami setiap kejadian, di sebalik kejadian itu ada hikmah. Kadang kita sedang diajarkan kesabaran, pemakluman, dan sebagainya lewat kejadian nyata. Jadi pahami di sebalik kejadian. Sampurasun hadir dari Garut, Mas. Salam rahayu nggih, rampes Pak, dan salam untuk dulur-dulur yang ada di Garut. Salam damai sejahtera dan salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Garut. Nah, rahayu, ra itu ruh, hayu itu hidup. Jadi rahayu sejatinya itu adalah percikan cahaya Tuhan. Rahayu itu artinya, kalau dalam bahasa loh, rahayu itu artinya semua kebaikan. Makanya sagung dumadi, semua kebaikan, sebesar-besarnya kebaikan, seluruh yang baik-baik dumadi atau terjadi gitu. Soalnya kadang bahasa mengatakan rahayu gitu dikira apa, padahal itu bahasa zaman dulu. Sedangkan hakikatnya rahayu itu adalah percikan cahaya Tuhan. Ketika kejadian sempurna, aku tiupkan ruhku gitu. Itu mulailah pahami kata per kata. Oke, ayo ucapkan yang indah-indah. Kata adalah doa. Kita menceritakan tentang keindahan, sejatinya kita sedang berdoa tentang keindahan. Kita mengatakan tentang kenegatifan, sejatinya kita sedang berdoa agar kenegatifan itu kita rasakan dalam kehidupan nyata. Jadi semua kembali ke pribadi masing-masing, tidak bisa menyalahkan siapapun. Nah, yang sudah terlanjur mungkin dari dulu suka sambander sulo, kata-katanya itu yang narasinya negatif dan sebagainya, ya mohon ampun, bertobat, bersihkan dengan beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Karena kita tanpa disadari loh, di saat kita bersedih, sejatinya kita sedang mendolimi diri kita, bahkan orang lain. Karena pancaran vibrasi energinya, kita bersedih, kita sedang menyiram sistem saraf kita, sel kita dengan racun. Makanya orang yang sering sedih, intinya sering membawa sifat negatif seperti marah, kecewa, dendam, dan khawatir, sedih, takut, dan sebagainya, penyakitan kok, beneran. Seperti contoh, orang yang sering was-was, sering cemas, penyakitnya paling di perut, bagian perut. Jadi penyakit itu ya karena sifat kita sendiri. Kita sering marah, jantungan. Kita sering bersedih, kecewa, dendam, itu akan merusak tubuh kita sendiri. Ya berarti apa? Kita mendolimi diri kita sendiri. Tidak hanya mendolimi diri kita sendiri, tapi vibrasi, pancaran radiasi energinya ini mengalir keluar diri dan menempel ke tubuh energi yang ada di luar diri. Makanya ada pepatahnya, kumpulono wong kang soleh. Orang soleh hatinya itu kan soleh, bersih nih. Hati yang sudah bersih itu selalu memancarkan energi positif gitu. Mantap Mas, pepatah Mas itu saya jadi ingat kepada guru saya. Iya, kalau
orang-orang zaman dulu itu sering menggunakan bahasa sanepan, perumpamaan, pepatah seperti contoh goletono kayugung susui angin, itu padahal yo nafas. Goletono kuntul tapak kuntul mabur itu yo di sini. Goletono banyu Perwitosari, banyu suci Perwitosari ono ning jero telenge ati, pepatah-pepatah semua. Belajar mati sak durung mati, itu mematikan ego dan membangkitkan kesadaran murni, kesadaran ruh yang sejati. Semua patah. Kalau beliau-beliau para guru kesejatian itu menyampaikannya biasanya dengan pepatah, tinggal kita saja mau mengolah atau tidak, mau memahami atau tidak. Tapi kalau kita belum paham, nggak usah tanya Bapak Ibu. Pejalan sejati itu nggak bakal tanya. Kalau belum paham, pejalan sejati itu hanya akan membersihkan diri. Makanya waktu Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Musa bertanya, gagal, tanya 3 kali gagal. Karena pertanyaan itu munculnya di ego, pikiran. Sedangkan dalam kesejatian, di saat kita belum memahami, bukan bertanya, tapi mengkoreksi diri. Ada hijab apa yang menutupi batin kita sehingga pencerahan itu belum kita pahami gitu loh. Oke, itu bedanya pejalan sejati, laku sejati sama pencari ilmu. Kalau mencari ilmu, ya bacalah sebanyak mungkin, tanyalah sebanyak mungkin, maka kita akan memahami. Tapi di akal. Tapi kalau pejalan sejati, nggak tanya. Dan orang-orang zaman dulu di saat ditanya sama murid-muridnya jawabannya apa, nyeleneh. Paling-paling jawabannya engko nek wis ditiwansine yo ngerti-ngerti dhewe. Nanti kalau sudah waktunya yo akan paham-paham sendiri. Jadi mulailah bersihkan hati kita, karena semua penjelasan, semua pemahaman ada di dada kita sendiri yo, di tengah-tengah dada. Makanya ada lagunya, Al-Quran Qadim Wahyu Minul yo, tanpa tinulis iso diwaca, iku wejangan guru waskita, kentan cepake ing jero dodo. Ada di dada kita. Jadi di saat kita belum memahami sesuatu, umpama kita mendapatkan sanepan, perumpamaan atau wejangan yang belum kita pahami, nggak usah bertanya. Masuk ke dalam diri, bersihkan hati kita, nanti paham-paham sendiri. Karena guru sejati ada di dalam diri. Itu kalau dalam itunya katanya disebut dengan laduni. Iso tanpa diwuruki, tapi hati harus bersih. Karena yang menutupi ketidakpahaman itu adalah hijab atau karat yang menempel di batin kita. Oke, teruslah bersihkan hati kita. Daripada hatinya itu ngedumel, isi dengan wirid penuh penghayatan. Nanti akan paham-paham sendiri dari dalam dirinya. Tiba-tiba, oh
Oh gitu. Bagi yang sudah praktek ya paham lah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, ayo kita perbaiki diri kita. Bersihkan hati kita. Tapi sambil ngopi, diseruput gesit kopi ini. Nyawang-nyawang tok ora nyeruput kopi, diseruput gesit. Ojo kur nyawang-nyawang tok diseruput kopi ini. Sawang sinawang. Sawang sinawang itu bahasa Jawa, itu saksi menyaksikan. Itu yo aslinya lo yo. Sawang sinawang kalau kita hakikatkan itu adalah saksi dan menyaksikan. Kalau lebih dalamnya lagi, itu nanti hubungannya dengan bersyahadat. Aku bersaksi. Kapan bersaksinya? La alastu birobikum qalu bala syahidna. Sebelum roh ini ditiupkan ke si jabang bayi, ketika kejadian telah sempurna, si jabang bayi raga dalam kandungan itu setelah sempurna, sistem saraf, ada tangan, semua lah sistemnya udah sempurna, maka aku tiupkan rohku. Itu ada di Al-A'raf. Penyaksian itu ada di Al-A'raf. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah. Kalau yang meniupkan ruh itu kan ada di surat Syud ayat 72. Ketika kejadian sempurna aku tiupkan ruhku. Ya ini kan ayat-ayat tentang pengenalan jati diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rubbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan diri itu ada dua jalur. Ada jalur bumi dan jalur langit. Jalur langit itu seperti ya yang dialami oleh Nabi Ibrahim, pencarian Tuhan, yang melihat bintang, bulan, akhirnya berserah diri, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang Mi'raj, apakah Mi'raj itu hanya untuk Kanjeng Nabi? Tidak. Hadisnya jelas, sholat adalah Mi'raj kaum muslimin. Sholat adalah sholat adalah Mi'raj orang-orang mukmin, orang-orang yang iman, mukmin, iman. Jalur langit. Kalau jalur bumi itu di surat Al-Kahfi ayat 110. Terus gandengannya adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 177, dibaca sendirilah. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Timur dan barat kepunyaan Allah. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajahnya, jadi kenal. Sehingga orang gampang menyalahkan. Contohnya, memandanginya gimana? Ada hujan turun, yang kita pandang Allahnya. Dalam artian, oh ya, yang menggerakkan hujan ya Allah, yang menurunkan hujan dari langit ya Allah. Sehingga kita nggak akan menyalahkan udan boy. Wah gini mimik gombal udan boy. Nah, kayak gitu berarti tanpa disadari kita telah menyalahkan siapa Bapak Ibu?
Makanya timur dan barat kepunyaan Allah, kemanapun kita menghadap di situ wajah Allah. Kita kenal yang menggerakkan angin, menggerakkan hujan. Bahkan kita kenal yang kita bergerak seperti ini, kita tidak mengakui bahwa diri kita yang bisa bergerak. Nah, gerak seperti ini kan la haula wala. Apakah kita punya daya untuk utik-utik seperti ini? Tidak. Sehingga di saat kita bergerak, kita sadar Allah. Hanya dengan sadar Allah, hati menjadi tenang. Kita utik-utik seperti ini saja. Harusnya kita itu selalu eling. Bukan kita yang bisa bergerak, tapi kita diberikan pertolongan untuk bergerak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kesadaran, pemahaman seperti ini harusnya selalu diterapkan di setiap saat, sehingga kita tidak ada yang namanya keakuan dan pengakuan. Oke lah, dalam sosial kita mengatakan oh iya saya gitu, tapi dalam kesadaran hati kita ada keterkoneksian dengan Tuhan kita. Tidak kita, jadi ntar kita tidak merasa bahwa kita yang bisa, tapi kita dalam kesadarannya dibisakan. Itu belajar kesejatian, selalu eling Gusti. Gitu nih Bapak Ibu, sambil dinikmati kopinya. Sebentar saja lah saya live di Facebook. Ini juga nggak tahu gimana, malah saya jadi bahas kayak ginian di Facebooknya yang ini. Dari zaman dulu saya menghindari agar tidak menjabarkan di Facebook ini. Lah ternyata malah nggak tahu ceritanya gimana jadi pakai Facebook ini. Ya udah ikuti aja. 9 tahun dari 2016, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekarang 25. Hampir 9 tahun menyampaikan seperti ini, menghindari pakai Facebook ini. Makanya bikin IG, bikin YouTube, bikin TikTok. Lah, tapi sekarang malah kayaknya udah harus dipakai Facebook ini. Ya udahlah. Karena zaman dulu Bapak Ibu, awal-awalan saya menyampaikan seperti ini, itu belum banyak yang mudeng, dikira ngantur. Zaman dulu loh, dikira ngantur, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kasihan spiritual, hakikat marifat udah sangat banyak itu di sosial media. Kalau zaman dulu waktu saya pertama kali menyampaikan itu masih jarang banget. Nah, udah hampir 9 tahun menyampaikan seperti ini. Cuma di Osot Mania ini yang baru menyampaikan. Itu pun banyak yang menyarankan OTW Facebook, sampaikan di Facebook, karena sekarang zaman Facebook. Saya bikin Facebook satu, yang satunya itu ternyata malah yang direkomendasikan malah Facebook yang ini. Aduh ya Allah, sambil ngopi, potong ngopi gesit. La 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 la. Oke. Jadi orang-orang datang ke rumah itu ngopi di sini itu membahasnya cuma kayak gini Bapak Ibu. Sharing-sharing tukar tawaru. Yang dibahas adalah ketauhidan, tentang pencerahan,
bukan tentang yang mistik-mistik, bukan tentang kesaktian, bukan, nggak mudeng malah saya. Setahu saya sakti itu sakraling api, sakti, aji itu apa sih, aji ati kang nyawiji marang Gusti. Tuh, aji ati kang nyawiji marang Gusti. Sakti sakrali api, hati yang sakral itu hati yang soleh, yang bagus, yang bersih. Pusoko, pusating soko, tunggal esa. Jadi kita harus selalu menyertakan Tuhan kita. Ya, semuanya adalah perumpamaan yang harus kita kupas. Ada syariat pasti ada hakikat, ada hakikat pasti ada syariat. Tapi kajian-kajian seperti ini itu biasanya dibagikan secara rahasia, nggak semuanya, nggak dipublikasikan. Memang kadang-kadang harus umur 40 tahun katanya, sedangkan umur 40 tahun itu kan secara psikologi itu udah ada kesiapan mental dalam dirinya. Tapi itu sanepan, yang dimaksud 40 tahun untuk melakukan perjalanan kerohanian itu 4 itu harus dikembalikan kepada sulung. 4 ini adalah amarah, sufiah, lawamah, mutmainah. Jadi keempat sifat ini ya harus dikembalikan kepada sang sulung, sehingga nafsunya menjadi nafsu yang mutmainah semua. Biarpun amarah, tapi amarah yang sudah mutmainah gitu loh. Api, ada api, kalau yang belum mutmainah, apinya itu akan liar, apinya akan sangat besar dan membakar, membakar roboh. Tapi api yang sudah mutmainah itu akan digunakan di saat dibutuhkan. Seperti contoh api nih, api kalau yang masih gede itu emosian, tapi api yang sudah manfaat itu menjadi tekad, semangat dan sebagainya. Itu 40 tahun, 4 ini harus dikembalikan kepada suwung, kosong, netral. Tapi kembali lagi, yang namanya kedewasaan jiwa itu sebenarnya bukan di umur, karena jiwa itu ya ada tingkatannya. Ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa, ada jiwa tua, dan ada jiwa sempurna. Biarpun umur, jadi bukan perkara umur, tapi perkara jiwa. Sekarang ada umur tua tapi jiwanya masih seperti remaja, kan ya ada. Jadi perkara kedewasaan jiwa itu bukan tentang umur, karena ya itu tadi, jiwa itu ada 5 lapis. Ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, kesadarannya loh ya, ada jiwa dewasa, ada jiwa tua, dan ada jiwa sempurna. Ini jiwa sempurna itu insan kamil. Ini kalau tentang perkara rohani. Kesadaran raga dikembalikan kepada kesadaran jiwa, jiwa pun berlapis-lapis. Kesadaran jiwa dikembalikan kepada kesadaran ruh, ruh pun berlapis-lapis. Kesadaran ruh dikembalikan kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi, ruh yang sejati. Itu namanya serah diri, menyerahkan diri kita dari step by step rumah tangga. Kita membangun rumah harus melewati step by step, tangga-tangga untuk naik. Hanya disebut rumah tangga. Rumah sejati. Rumah sejati adalah kolbu mukmin baitullah. Oke. Saya mau OTW TikTok dulu nih Bapak Ibu. Lanjut di TikTok aja biar penjabarannya los gitu. Kalau di sini saya masih ngempet.
masih ngempet gitu. Kalau di TikTok los gitu. Oke, mari kita pindah OTW ke TikTok. Lanjutkan aktivitasnya, nikmati aktivitas dan sadari kesadarannya agar tidak dipikiran terus. Rasakan kesadaran di sini saat ini sekarang ini, kesadaran kasunyatan.